Lebih meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, Dia ajaib, Dia luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Izinkan saya menyampaikan salam dari jemaat Tuhan di kota Tasikmalaya. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus sejak pandemi ini baru pertama kembali Tuhan izinkan bisa menikmati hadirat Tuhan, beribadah dengan jemaat Tuhan yang luar biasa di Senayan City. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Billy dan tim yang memberi kesempatan baik. Di sesi pertama ini pesan firman Allah saya akan beri judul Keberanian Ilahi. Yuk kita akan baca Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayatnya yang ke-13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Di era Pentakosta ketiga, Tuhan akan bekerja membuat dunia heran. Mengapa? Karena orang-orang biasa yang akan dipakai dengan dahsyat. Siapakah mereka orang-orang biasa? Mereka orang biasa di dalam bahasa Asia agramatos, unlearned. Orang-orang yang di bawah rata-rata. Mungkin dari segala sesuatunya, tapi mereka karena dipenuhi Roh Kudus punya keberanian ilahi. Nah, keberanian ilahi ini apa? Bapak Ibu bicara keberanian dari sudut mata manusia dan sudut mata Kristus jauh berbeda. Menurut dunia, menurut manusia secara daging berani, contoh, wow, kita punya pasukan yang kita banggakan Kopassus, saudara, ya. Dan kalau mungkin Jepang punya dulu kamikaze berani bunuh diri, ya, atau mungkin Rusia Spinats, dan juga saudara kalau Perancis itu ada yang namanya French Foreign Legion, saudara. Dia adalah seorang pasukan yang berasal dari luar negara asing, di mana mereka akan punya hak seketika menjadi warga negara Perancis asal mereka terluka. Wow, jadi bayangkan mereka dengan semangat berani, bukan hanya berani perang, tapi berani mati dan berani terluka. Begitu berani. Dan bagi manusia mungkin, wow itu orang-orang berani. Atau juga ada seorang bernama Michael, saudara, suatu kali dia menyeberang di atas utas tali, ya, dua pegunungan tertinggi daerah Alpen. Dan saat itu orang melihat dengan bangga, wah orang ini luar biasa karena melakukan sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh orang-orang biasa. Dan mungkin saat itu dunia berkata, itu berani. Ayo kita sebagai murid-murid Kristus, kita sefrekuensi dengan pandangan Kristus. Berani menurut pandangan Kristus itu seperti apa? Yang pertama, di mata Tuhan, kita sebagai murid-muridnya punya keberanian ilahi ketika Anda dan saya memiliki keberanian untuk melepaskan hak. Saya ulangi, keberanian untuk melepaskan hak, menanggalkan, mengosongkan diri. Dan ini value nilai yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu Matius 16 ayat 24. Tuhan berkata barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Dalam sebuah terjemahan Inggris, saudara, dikatakan you must forget yourself. Engkau harus lupakan dirimu sendiri kalau ingin jadi murid Tuhan. Ada juga yang berkata you must say no to yourself. Engkau harus mendisiplinkan, melatih dirimu untuk berkata tidak kepada keinginan dagingmu. Wow. Dan saudara, suatu kali saya diberkati seorang hamba Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa di dalam discipleship pemuridan. Suatu kali dia ada di Kanada. Di waktu malam dia terbangun, entah mimpi, entah penglihatan. Dia sedang berdiri di atas sebuah batu karang yang sangat tinggi tapi sangat kecil. Jadi dia mungkin susah bergerak kemana-mana. Dia mulai takut. Tapi ada satu suara memanggil namanya, Casey. Yohanes berkata domba mengenal suara gembala. Dia tahu itu Yesus. Langsung dia lihat ke atas. Jesus, where are you Jesus? Dia cari engkau, dia cari Yesus di mana? Tiba-tiba suara itu berkata, look down, lihat ke bawah. Waktu dia lihat ke bawah, Yesus ada di titik paling dasar di jurang itu. Dia kaget.
What are you doing, Jesus? Apa yang kau sedang kerjakan? Tuhan Yesus cuma ngomong apa? Come down, Casey. Turun ke bawah. Casey menolak berkata, no Jesus, it is too low, terlalu rendah. Statement yang Yesus jawab itu mengubah banyak hal dalam kehidupan saya. Yesus berkata, no Casey, it is not too low, but you are too high. Engkau yang terlalu tinggi, come down to my level. Turun ke levelnya aku, kata Tuhan. Dengar, ada banyak orang Kristen seringkali dirinya di pusat, self-center, harga dirinya dipertahankan. Tidak boleh ada orang menghina. Padahal saudara, Yesus sendiri dalam Yohanes pasal 13 ayat keempat, ketika Bapa menyerahkan segala sesuatu kepadanya, kemuliaan, kuasa, nama di atas segala nama, dia tanggalkan jubah, dia ambil kelenan seorang hamba, dia basuh kaki murid-murid, dan Yesus berkata, ikutilah teladanku. Mengapa ada banyak orang sulit dipakai oleh Roh Kudus di akhir zaman di era Pentakosta ketiga? Mereka bersembunyi atau kepejabatannya, titelnya, nama besarnya menjadi halangan untuk come down, turun ke levelnya Yesus. Doulos, hamba. Anda disebut berani ketika Anda berani melepaskan hak. Hanya mereka yang tidak tuhai terlalu tinggi. Tapi Anda berani turun ke levelnya Tuhan. Hari-hari ini ayo saudara, ini yang sedang Tuhan cari. Anak-anak Tuhan yang berani menanggalkan haknya, namanya. No name, no face. Dia hanya bergerak untuk satu pribadi, Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Oh, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berani menempatkan dirinya di posisi belakang, menaruh orang lain di posisi di depan. Terlalu banyak orang Kristen gak beda dengan orang di luar. Berlomba paling pertama, berlomba paling untuk menonjol. Tapi Alkitab, hamba adalah orang yang berani menaruh dirinya di belakang dan orang lain di depan. Maksudnya apa? Yuk kita fellowship sebentar. Boleh angkat telapak tangannya Bapak Ibu. Haleluya, shalom, terima kasih. Taruh di dada. Katakan, I am just number 3. Aku hanya nomor 3. I am just number 3. Angkat telunjuknya, naik ke atas. Lihat Tuhan Yesus. Jesus, you are number 1. Katakan, Jesus, you are number 1. Tunjuk yang sama. Tunjuk kiri kanan, depan belakang. And you are number 2. Ini yang Yesus ajarkan. Engkau nomor 2. Yesus nomor 1. Aku nomor 3. Orang saudara yang berani melepaskan hak. Dia tidak akan memperlakukan orang lain berdasarkan apa yang orang itu bisa lakukan dalam kehidupanku. Apa yang orang itu sudah perbuat dalam kehidupanku. Orang itu tidak akan memperlakukan seseorang atas dasar dia sedang berhasil atau sedang di titik terendah. Lagi banyak uang, banyak kangtau, atau sedang yang namanya tidak ada uang. Orang-orang yang berani menanggalkan hak tidak akan memperlakukan orang lain atas orang itu orang besar atau orang kecil. Tapi dia akan memperlakukan seseorang atas dasar bagaimana Yesus sudah memperlakukan diri kita sendiri. Dia mengampuni kita, dia menerima kita, dia mengangkat kita. Dan kita akan melihat orang lain bukan dengan perspektif kita. Perspektif dalam bahasa Latin perspectare. Anda melihat melalui jendela mata kita sendiri seseorang, orang itu gak baik, orang itu gak menguntungkan, orang itu seperti ini, orang itu sudah menyakitkan. Kita akan memberikan respon berdasarkan perspektif kita. Orang yang menanggalkan hak. Dia berani memakai jendela mata Tuhan, perspektif Yesus. Dia lihat setiap orang adalah orang-orang yang layak untuk ditebus oleh darah Tuhan. Seorang yang berarti dan berharga di mata Tuhan. Orang-orang seperti inilah yang akan dipakai. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, orang seperti ini juga adalah orang ketika melakukan perkara-perkara kecil tidak merasa hina. Atau hal-hal besar tidak merasa hebat. Karena Yesuslah yang mengerjakannya. Ayo tanam dalam diri saudara. Kita hamba berani menanggalkan hak.
Satu kali saudara mungkin 10 tahun yang lalu, ya di gereja kami di Tasikmalaya, lift itu sebelahnya adalah toilet pria. Ibadah jam 5 sore, saya datang tak kenapa jam 3. Lebih awal belum ada siapa-siapa. Waktu saya mau buka lift naik ke atas, saya kaget. Karena di toilet itu saya mendengar suara bunyi. Ada orang. Padahal nggak ada orang siapa-siapa. Office boy belum datang, pengerja belum ada, full timer belum ada. Waktu saya intip, saya sangat kaget. Sepasang suami istri. Dan lebih kaget, waktu itu dia bukan pengerja, dia bukan full time. Dia seorang dirut saudara, memiliki pabrik ribuan orang karyawannya. Saya kaget, Bapak Ibu lagi apa? Dia kaget melihat saya. Dia ingin membersihkan WC tanpa diketahui orang lain. Wow, peristiwa itu menyentuh hati saya sebagai bapak rohani. Sudah sekian lama, saya percaya kalau ada orang-orang yang berani nameless atau faceless tanpa wajah dalam kehidupannya, Anda berani lakukan sesuatu segenap hati untuk Tuhan. Itu akan menyentuh hati Bapa. Itulah keberanian di mata Yesus. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, di mata Tuhan kita disebut memiliki keberanian ketika kita berani melepaskan topeng kemunafikan. Gereja yang murni, gereja yang bersih adalah gereja yang berani melepaskan topeng kemunafikan. Kata munafik saudara pasti sudah tahu berbicara kepura-puraan. Ada perilaku yang berbeda ketika dilihat orang dan tanpa dilihat orang, saudara. Perilakunya beda. Ada kehidupan ganda, ada church life, kehidupan di gereja. Semua nadanya diatur. Shalom ibu bapak, apa kabar? Wajahnya diatur, saudara. Tapi waktu di rumah ada family life, baru berantem suami istri, saudara. Di gereja kita duduk datang dengan baik pegangan tangan. Oh, tapi waktu tidur di rumah dalam family life. Satu menghadap Berlin Timur, satu menghadap Berlin Barat dan gak pernah bicara. Banyak kehidupan ganda, tapi dengar gereja Tuhan. Setiap kepura-puraan kita harus berani tanggalkan. Tuhan benci kepura-puraan. Kepura-puraan hanya akan menutup pintu perkenanan Tuhan. Kepura-puraan adalah kemunafikan di mata Tuhan. Sebab Tuhan hanya mengasihi orang-orang yang tulus kasihnya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, ada salah satu terjemahan, saudara di bahasa Latin artinya tulus, tidak pura-pura itu tulus. Sincera, without wax, tanpa ditutupi oleh wax. Keramik zaman dulu saudara ketika banyak retak dan pecah. Ketika akan dijual ataupun mungkin dipamerkan, dia akan ditutup dengan wax. Supaya retak-retaknya tidak kelihatan. Dan Tuhan benci dengan kemunafikan. Kemunafikan adalah menutupi cacat yang tidak mau dibereskan. Menutupi dosa, kekurangan yang tidak mau dipulihkan. Itu kemunafikan. Ayo, jangan sampai di gereja kita mengangkat tangan, di luar masih hidup dalam dosa. Itu munafik. Jangan sampai di gereja kita terlibat melayani, tapi dalam bisnis bekerja kita masih bohong. Itu munafik. Jangan sampai di luar kita dikenal orang pemurah, tapi dalam rumah sendiri pemarah. Itu munafik. Jangan sampai orang yang tidak kita kenal, kita rawat, kita layani, kita urusi. Orang tua sendiri, mertua, yang kakek nenek yang sudah lanjut tidak pernah kita kunjungi. Tidak pernah kita yang namanya perhatikan. Itu pun munafik. Kenajisan, kebohongan, kemunafikan, ketidakjujuran, ketidakbenaran. Jangan ditutup-tutupi. Karena kenapa? Ibadahmu gak bisa menutupinya. Pelayanan pun gak bisa menutupinya. Persembahan yang besar, persepuluhan yang besar tidak bisa menutupinya. Hanya darah Yesus yang bisa menyucikannya. Lewat pertobatan, lewat pengakuan dan pertobatan kita. Mari kita tanggalkan topeng kemunafikan kita. Itulah keberanian di mata Tuhan. Amin. Yang ketiga, di mata Tuhan ukuran berani itu seperti apa? Yang ketiga adalah keberanian untuk berbeda.
keberanian untuk berbeda. Bapak Ibu, untuk hidup benar, untuk hidup sesuai firman Tuhan, kita harus memiliki keberanian untuk berbeda dengan dunia, melawan arus, saudara. Sangat sayang ada banyak orang Kristen berani berbedanya bukan berbicara prinsip kebenaran, tapi dari cara pakaian. Seringkali ada banyak orang Kristen berani berpakaian, istilahnya begitu yang namanya tanda kutip, habis bahan, saudara. Depan bolong, belakang bolong, bawah pun sampai naik ke atas. Dan berbeda menyolok ketika berjalan di mall, saudara. Tapi saya percaya, Tuhan tidak mengajarkan kita berani berbeda dalam fashion. Tapi kita berbeda di dalam prinsip kebenaran Tuhan yang kita pegang. Seringkali kita gereja merasa malu, merasa terancam, merasa sungkan, atau berpikir bisa melukai perasaan orang ketika kita berbeda prinsip dengan dunia. Ayo gereja Tuhan, justru ketika Anda tahu kebenaran, dan Anda lakukan kebenaran, konsistenlah dengan kebenaran yang kau lakukan dimanapun kau berada. Kita butuh urapan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus untuk kita konsisten dengan kebenaran yang kita yakini. Mengapa? Setiap kebenaran yang kita lakukan ada konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Kita butuh kekuatan Roh Kudus untuk konsisten ketika kita dihadapkan dengan konsekuensi dari kebenaran itu. Kita butuh Roh Kudus. Bukan karena kekuatan keberanian kita. Itulah keberanian ilahi. Keberanian datang dari Roh Kudus. Untuk kita berkata tidak. Untuk kita berkata no. Dengan segala prinsip dunia yang bertabrakan dengan prinsip kerajaan Tuhan. Termasuk prinsip dalam dunia kerja yang tabrakan dengan prinsip kerajaan Tuhan. Satu kali saudara, ya ini di satu negara, satu sekolah tiba-tiba diinspeksi dadakan di dalam kefasihan dalam bahasa Inggris oleh pemerintahnya. Jadi tiba-tiba ini kisah nyata, guru Inggris itu datang ke satu kelas, dia buka pintu langsung ngomong, anak-anak mulai hari ini, khusus hari ini kita didatangi oleh tim pemerintah untuk cek level bahasa Inggris kita. Nah, saya akan beri khusus hari ini ya, kalian boleh nyontek. Tolong yang pinter-pinter di sana sini sono buka contekan ya. Bagi teman-teman yang di belakang kiri kanan. Pokoknya nilainya harus bagus. Jadi khusus hari ini nyontek kudus ya. Supaya sekolah kita di-upgrade di mata pemerintah. Seorang anak berkata, Pak, saya selama hidup saya diajar oleh papa mama untuk hidup jujur. Dan sampai detik hari ini, saya gak pernah nyontek. Oh gak apa-apa, kamu diizinkan nyontek hari ini. Demi kepentingan kita bersama. Ya, teman-temannya mulai pasang sinis dan ulangan dilakukan. Waktu dicek ternyata saudara tahu hasilnya bagus. Cuma satu yang jelek dan merah. Anak yang berani jujur itu. Dimarahin, dicibirkan bibir. Gurunya dengan sinis. Teman-temannya mulai menjauhi sok suci, sok alim loh. Dan segala macam hujatan. Nah, saya perkenalkan siapa anak ini setelah besar. Dia menjadi seorang bernama Mahatma Gandhi. Seorang bapak dari orang India, Mahatma Gandhi. Nah beliau saudara mungkin dari otak gak sebesar Albert Einstein. Dari otot gak sebesar Rambo saudara. Tetapi dia punya prinsip keyakinan memegang apa yang diyakini dengan benar. Pertanyaannya, kita sebagai murid Kristus harus lebih dari itu. Karena kita bisa dimampukan memegang bukan kekuatan kita. Minta tolong Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus tolong saya. Sanggupkan saya. Ada konsekuensi, iya. Anda bisa rugi, jelas. Anda bisa kehilangan kesempatan, oke. Anda bisa yang namanya tidak untung, betul. Anda bisa kehilangan pekerjaan, iya juga. Tetapi Anda tidak akan pernah kehilangan Kristus Yesus yang akan menjadi Tuhan, penjaga, pembela, dan promotor hidup saudara. Promosi kita enggak datang dari dunia. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, dia adalah provider,
Dia adalah penyedia dalam kehidupan kita. Dia protector, dia pelindung, dia promotor. Dia akan mengangkat kita, saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya punya seorang rekan. Dia dipakai luar biasa di bidangnya. Tapi suatu kali dia terpaksa harus resign. Karena setiap dia melakukan sesuatu, selalu diberikan hasil dari sebuah proyek selesai yang namanya 1 dus aqua. Saya tanya, dus aqua itu apa? Pas dibuka, uang saudara. Di zaman itu besar sekali. Dia selalu tolak. Dia tolak, berkali-kali dia tolak. Akhirnya dia dimarahin oleh timnya. Kenapa? Anda gak butuh uang, kami butuh uang. Tabrakan terus prinsip yang dia pegang di dunia marketplace. Akhirnya dia tetap pegang. Saudara, dan memang dia terpanggil. Sekarang dia menjadi seorang hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya tidak berkata harus keluar dari dunia ini, meninggalkan. Tapi ayo jangan diwarnai oleh dunia. Dunia butuh warna dari Kristus Yesus. Itulah yang namanya Pentakosta ketiga. Orang-orang biasa yang berani memegang apa yang Yesus ajarkan. Dan itu mewarnai, mendatangkan kebenaran, damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, keberanian seperti apakah di mata Tuhan Yesus? Yang terakhir adalah keberanian untuk bermimpi besar, saudara. Mujizat seringkali dimulai dari kemustahilan yang terjadi dalam hidupmu. Mujizat seringkali dimulai dari masalah besar yang sedang kau hadapi. Mujizat seringkali dimulai dari ketiadaan dalam hidupmu. Bahkan ketidakberdayaan. Mungkin ada di antara saudara sedang menghadapi hal-hal ini. Dengar, mujizat sedang tidak jauh dari Anda. Pertanyaannya, ketika kemustahilan, keterbatasan, ketiadaan ada dalam musim hidupmu, masihkah Tuhan melihat murid-muridnya berani bermimpi besar? Ingat Filipi 3 ayat ketiga berkata, kita tidak bermegah karena hal-hal lahiriah, tapi kita bermegah karena Kristus Yesus. Hal-hal lahiriah berbicara apa? Kesehatan. Hal-hal lahiriah berbicara apa? Usia. Hal-hal lahiriah berbicara apa? Dompet. Hal-hal lahiriah berbicara apa? Titel. Hal-hal lahiriah berbicara apa? Keadaan. Terlalu banyak murid-murid Kristus hari-hari ini, mimpinya hanya sebesar keadaan. Situasional, sesuai keadaan. Mimpinya hanya sebesar sejauh titel yang dia miliki. Pengalaman dia di masa lalu. Dengar, di era Pentakosta ketiga hari ini, Tuhan akan membuat dunia heran. Karena Roh Kudus sanggup membangkitkan tulang kering sekalipun. Roh Kudus sanggup membangkitkan yang namanya orang-orang yang sudah lanjut usia sekalipun. Roh Kudus sanggup memakai bahkan anak-anak di bawah usia, di bawah umur sekalipun, saudara. Karena ini berbicara bukan kita, ini berbicara tentang Yesus. Amin. Ayo. Kaleb, saudara, kalau kita lihat Kaleb Yosua 14, 2 ayat terakhir kita akan tutup di ayat ini. Saya minta imam musik bisa standby. Yosua 14 di dalam ayatnya yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Kaleb berani meminta gunung yang penuh dengan raksasa. Bukan di usia produktif, tapi di usia yang sedang yang namanya turun ke dunia orang mati. 85 tahun. Bukan karena Kaleb yang hebat. Karena Kaleb berkata, Tuhan yang sudah memelihara. Kaleb berkata, ini janji Tuhan. Kaleb hidup sesuai dengan janjinya. Dia bermimpi sejauh dengan janji Tuhan. Dia berharap sesuai dengan apa yang diucapkan firman-Nya. Itulah kita murid-murid Kristus. Itulah sebuah keberanian.
Hari ini kalau Anda sedang hidupmu hanya sejauh kemahmu yang kecil. Untuk tentang dirimu, kesuksesanmu, tentang kebahagiaanmu. Ayo, Tuhan mencari orang-orang biasa yang berani bermimpi bukan untuk tentang dirimu, tapi Anda berani bermimpi tentang dunia ini diselamatkan, tentang orang lain. Dan Anda berani bermimpi tidak dibatasi oleh kesehatanmu. Mungkin kau sedang sakit, tidak dibatasi oleh usiamu. Engkau udah usia pensiun, biar yang muda-muda aja. Dengar, Pentakosta ketiga, generasi Yeremia bangkit, amin. Tapi Tuhan berjanji semua generasi akan dipakai, saudara. Amin. Gembala kita ngomong 10 tahun ke depan. Pak Niko bicara, dia akan habis-habisan melayani Tuhan. Ayo kita sefrekuensi dengan Bapak kita. Sefrekuensi dengan gembala kita 10 tahun ke depan. Yang ada di dalam mimpinya, visi yang besar. Aku mau melayani Yesus habis-habisan supaya everyone, setiap orang. Oh, di 2033 nanti, 10 tahun dari sekarang, bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Kristus secara autentik. Oh, aku mau sefrekuensi. Berapa banyak yang mau sefrekuensi, lambaikan tangan saudara. Ayo keluar dari dirimu, keluar dari kotak dumu. Dan sekarang berani bermimpi besar untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Saya akan akhiri. Agustus tahun lalu, Tuhan izinkan kami menikahkan putra yang pertama. 2 minggu sebelum menikahkan, ada sesuatu peristiwa yang terjadi, membuat kami seperti di sebuah lembah kematian. Mama kami usia 83 sehat, tidak pernah ke rumah sakit sekalipun. Tiba-tiba dia sakit mah. Kami kasih Nexium, kami kasih obat. 3 hari tidak membaik memburuk. Dan dia perutnya membesar. Sehingga tidak bisa kentut, tidak bisa kencing, tidak bisa BAB, tidak bisa makan, kesakitan. Sampai di sonde dan mulai keluar cairan hijau seperti bayam yang sangat tua. Cairan itu. Kami pindahkan dari Tasik ke Bandung rumah sakit. Di situ ada keluarga kami, seorang dokter internis, dan akhirnya waktu dimasukkan sonde, dia akhirnya berkata keluar, ini kurang baik. Ada massa, ada daging yang menghalangi itu, dan itu nggak bisa masuk. Kita CT scan kontras, CT scan yang sangat detail. Setelah proses demi proses, akhirnya tim berkata ada tumor di pankreas. Kalau tumor di pankreas itu biasa diketahui di stadium tinggi dan 90% itu biasanya kanker. Dan kami gak bisa apa-apa. Apa yang harus kami kerjakan? Usia 83. Dioperasi pun bukan untuk yang namanya supaya sembuh atau diambil tumornya. Itu kita belum berani. Tapi hanya untuk membuat saluran bypass supaya dia bisa kualitas hidupnya baik. Makan dan BAB. Jadi dia saluran yang menghindari yang namanya tumor yang ada, yang sedang menekan. Berapa persen keberhasilan? 50%. 50% meninggal. Kami di tengah, kami doa. Tapi yang luar biasa, Mama tahu dia sakit apa. Dia hanya bisa nyanyi, dia bahasa roh, dan dia menguatkan kami. Kalian jangan takut. Mama mati, Mama sama Tuhan Yesus. 83, 70-80 Alkitab berkata, itu usia manusia, lebihnya adalah kesukaran. Tuhan kasih bonus, Mama gak pergi ke rumah sakit. Hari ini kalau Mama sakit, Mama bersyukur. Dan saya katakan, Ma, pernikahan dipending ya. Jangan, Mama akan sembuh, Mama akan datang dalam pernikahan itu. Itu udah mau 2 minggu lagi, saudara. Mustahil. Di tengah dia terbata-bata. Akhirnya sepanjang hari kami dikuatkan oleh hadirat Tuhan. Karena ruangan itu penuh dengan pujian dari mulut Mama, saudara. Dia bahasa roh, dia Tuhan besar. Seperti lagu tadi dia nyanyi, ya bumi akan berlalu tapi firman-Nya ya dan amin. Atas sebesar dia firman yang dia yakini. Dokternya datang, dia ngomong sama dokter, dokter belah perut saya. Dokter akan kaget, dokter akan cari dagingnya hilang. Dokter akan tutup lagi ya. Karena Tuhan Yesus sembuhkan Oma. Tuhan Yesus sembuhkan Oma.
Sebelum dia masuk ke ruang operasi, sekali lagi kalimat itu diucapkan. Mungkin dokter geleng-geleng, dasar oma orang tua. Secara medis mustahil. Waktu dia masuk, saya bersama istri tetap di lantai 8 di kamar rawat inap doa. Setengah jam baru mulai kami dipanggil. Waktu kami datang, ya keluarga menangis. Dokter internis keluarga kami itu pun menangis. Waduh, mama lewat. Waktu kami mendekat, ruang operasi penuh dengan orang yang menunggu karena pasien-pasien lain. Berbagai kalangan saudara. Mereka angkat 2 jempol. Saudara tahu kenapa? Ajaib, mujizat terjadi. Kenapa? Itu dokter buka, ternyata Tuhan Yesus yang sembuhkan. Tumornya dicari, hilang saudara. Wah, kami nangis. Kami nangis yang luar biasa mimpinya mama. Mimpi bukan bicara bunga tidur, tetapi harapannya dia ngomong begini waktu sebelum masuk ruang operasi, mama akan sembuh. Di usia tua bukan hanya mimpinya sebatas sembuh untuk dirinya. Mama mau mulai ini lebih dahsyat. Kenapa? Dia ketua KUL teladan saudara. Mama masih mau menggembalakan di KUL. Dia pun ketua UMAS nanti Agustus. UMAS secara onset kembali saudara. Bukan itu saja saudara, dia bermimpi. Mama menjadi pendoa. Sekarang jadi pendoa di gereja kami. Dia bermimpi besar. Bukan untuk dirinya. Aku masih mau usia panjang. Dan Yesus menggenapi mimpinya. Ada satu gambar terakhir, kemarin baru sehari Selasa dia kirim mama yang paling baju hijau paling ujung saudara. Itu ketua, ini anggota KUL-nya saudara. Wow, setiap KUL pasti laporan, dia kirim foto. Sebelum pandemi sampai sekarang saudara, dia bermimpi dipakai lebih dahsyat. Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Berapa banyak di tempat ini Anda sedang terbatas dari sisi usia, keadaan. Ini orang sisi usia, kita nggak bisa ngomong, 83. Sisi kesehatan nggak bisa ngomong, dokter kata mati, saudara. Tapi dia tetap punya mimpi, pakai aku Tuhan. Dia jadi pendoa sekarang. Dia ketuaku, hidupnya untuk melayani Tuhan. Halo, jemaat Tuhan. Anda hidup buat siapa? Kalau Anda hidup hanya untuk dirimu, kau bukan orang berani di mata Tuhan. Orang berani di mata Yesus. Aku hidup bagimu Tuhan. Aku hidup bagi jiwa-jiwa. Dan Tuhan yang besar sedang meresponi panggilan itu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku beri kemuliaan, katakan, dan hormat. Ku angkat suara, dia hadir. Ku agungkan nama. Amin. Ku beri kemuliaan. Yesus, kau dengar umatmu. Kau dengar umatmu Tuhan. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Yes Lord, haleluya. Engkau maha besar, Engkau maha kuasa, Engkau maha kudus Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus. Engkau besar Tuhan Yesus, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Seperti tiada seperti Engkau, sebab Engkau besar, perbuatan-Mu tiada seperti. Biarkan musik angkat pujian ini. Mari pejamkan matamu. Roh Kudus, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Roh Kudus sedang mencari orang-orang biasa. Mungkin kau bukan di atas rata-rata dalam banyak hal. Bahkan kau sedang merasa sedang ada di lembah titik terendah. Bahkan ada tulang-tulang kering yang sedang di tengah lembah keputusasaan. Tapi kau Roh Kudus sedang berbicara melalui kebenaran firman. Cukup bagi kita bermimpi bagi diri kita. Berapa banyak yang berani berkata, Tuhan, aku mau bermimpi bagi Tuhan. Pakai aku Tuhan.
Terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu ajaib Engkau untuk memakai, mengubah kami. Aku sanggup, aku percaya, aku akan diubahkan oleh Tuhan. Aku akan dipulihkan dan aku akan dipakai. Hidupku menjadi terang dan garam. Aku murid-murid-Mu Tuhan. Ada berapa banyak kau sudah lelah dengan ketidakbahagiaan. Kau sudah lelah dengan segala ketakutan. Kau sudah lelah dengan segala kepahitan dan keserakahan. Dan hari ini kau berani untuk keluar dari dirimu. Kau berani untuk menanggalkan topeng kemunafikan. Kau berani untuk menanggalkan hakmu. Kau berani untuk berbeda. Dan kau berani untuk bermimpi besar. Kalau Anda orang yang mari angkat tanganmu, saya akan berdoa. Oh Rabasyakara, berbahasa roh saudara. Oh Rabasyakara dalabarabaya syekera dalabarabara dalabaya syek. Oh Rabatakara dalabaya syek. Inilah ibadah, bukan berbicara hanya apa yang sudah Tuhan, apa yang hanya Tuhan yang bisa berikan bagi kita. Ibadah berbicara, penyembahan berbicara, apa yang bisa kita persembahkan di mata Tuhan. Mari berapa banyak kau yang berkata, pakai aku Tuhan. Horabaya syakara dalabala bakara. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tidak mungkin. Tuhan, Roh-Mu sedang melayang-layang memenuhi tempat ini. Engkau sedang mencari di era Pentakosta yang ketiga orang-orang biasa. Pakai, bangkitkan, ubahkan, lepaskan, bebaskan. Ini waktunya Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Besar berkati gereja-Mu, berkati penggembalaan di tempat ini. Ini gudang prajurit Tuhan yang siap melayani, siap dipakai oleh Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu Yesus, bagi-Mu hormat, bagi-Mu kemuliaan.